Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, terima kasih ibu-ibu sudah menyempatkan hadir dan meluangkan waktu di kesempatan hari ini di acara rutinan setiap bulan kita melaksanakan P2K2. Dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang keuangan, ya, perencanaan keuangan keluarga. Jadi Bapak Ibu semua, ini merupakan hal penting bagi keluarga kita khususnya. Kenapa? Karena keuangan kita, keluarga kita itu, pengelolaan keuangan tergantung ibu-ibu semua. Ibaratnya ibu-ibu semua itu seperti bendahara, kalau di negara itu seperti menteri keuangan, begitu. Jadi negara bisa bangkrut, keluarga bisa tidak berjalan karena pengelolaan keuangan. Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana cara mengatur keuangan yang baik di dalam keluarga ibu semua. Nah, coba saya ingin bertanya, selama ini ibu-ibu pernah nggak menghitung berapa pemasukan keluarga ibu, berapa pengeluaran keluarga ibu dalam satu bulan? Pernah nggak? Tidak. Tidak pernah. Nah, jadi mulai dari sekarang, ibu-ibu harus bisa menghitung berapa pemasukan keluarga kita, berapa pengeluaran keluarga kita. Tujuannya apa? Jadi kalau seperti istilah, jangan lebih besar pasak daripada tiang. Nah itu timbulnya apa? Nanti kita akan ketika keuangan keluarga kita tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari, maka timbulnya apa? Kita meminjam atau berhutang kepada orang lain, kepada koperasi, bank, dan sebagainya. Nah, jadi tujuan pembelajaran ini untuk pertemuan kali ini, ibu-ibu semua pertama harus bisa menghitung pengeluaran dan pemasukan. Itu saja yang paling penting. Supaya apa? Supaya tadi itu, jadi pengeluaran kita itu tidak boleh besar, tidak boleh lebih besar daripada pengeluaran. Itu. Coba nanti di kertas yang sudah saya bagikan, ibu-ibu coba berapa pendapatan keluarga ibu itu dalam satu bulan. Contoh, si bapaknya misalkan kerja per harinya 50.000. Dalam satu bulan itu rata-rata kerjanya itu misalkan 10 hari. Berarti 10 kali 5 berarti berapa? 500.000. Nah, misalkan ibu-ibu jual gorengan. Dari jual gorengan itu laba bersih per harinya itu berapa? Misalkan 10.000. Jualannya dalam satu bulan misalkan 10 hari berarti 100.000. Nah, berarti keluarga ibu itu dalam satu bulan penghasilan si bapaknya misalkan 500.000, penghasilan ibunya misalkan 100.000, total itu berarti pendapatan keluarga ibu itu dalam satu bulan ada 600.000. Itu contohnya. Nah, setelah kita menghitung berapa pemasukan keluarga kita per bulan, maka kita harus menentukan, misalkan awal bulan, awal bulan kita menghitung berapa apa yang harus dibayar, misalkan listrik, gas, apalagi? Beli beras, beli minyak, kebutuhan dapur. Nah, itu harus dihitung. Terus jajan anak misalkan sekolah sehari 5.000 misalkan, atau 2.000 per hari. Kali misalkan 30 hari. Harus sedetail itu. Nanti dicoba apakah dari pendapatan misalkan 600.000 itu masih ada sisa atau misalkan kurang. Nah, kalau kurang larinya kemana? Jangan minjem. Makanya kita harus belajar menghitung pendapatan dan pengeluaran itu supaya pendapatan kita itu tidak lebih besar daripada pengeluaran. Itu
apalagi sekarang musim hajat, nyambungan dan sebagainya. Nah, itu jadi kita harus dihitung. Nah, seperti contoh di sini. Misalkan di sini juga pendapatan Ibu Lili 300.000, Pak Rusli 75.000 per hari. Terus dari bantuan PKH, BPNT jumlah 1 bulan itu 1.700.000. Nah, berarti menghitung pendapatan itu mudah, tetapi yang paling sulit itu menghitung pengeluaran. Nah, ada uang jajan Dewi, uang jajan Agus, misalkan kalau anaknya 2, susunya yang masih kecil, misalkan listrik, gas, misalkan perlengkapan cuci, telur dan sebagainya. Nah, itu harus dihitung supaya pengeluaran kita itu tidak lebih besar daripada pendapatan. Tujuannya apa? Supaya kita tidak banyak utang. Itu. Nah, ini juga di sini kan pendapatan 1.700.000, sedangkan pengeluaran 1.900.000. Udah minus 200. Kemana kita? Ngutang ke warung, berarti beli telur ngutang, beli beras ngutang. Nah, itu. Nah, jangan sampai kita sebagai KPM PKH jangan sampai pengeluaran itu lebih besar. Jadi intinya begini, ibu-ibu semua. Dalam mengelola keuangan yang paling penting itu kita harus bisa membedakan mana yang namanya kebutuhan, mana yang disebut dengan keinginan. Coba bisa nggak membedakan, ibu-ibu, mana yang disebut kebutuhan, mana yang disebut keinginan? Kalau kebutuhan mungkin sembako, tapi kalau keinginan mungkin jalan-jalan. Nah, itu. Nah, betul, Ibu. Kalau kebutuhan sifatnya kalau tidak kita beli itu akan mengganggu berjalannya keluarga kita. Contoh, misalkan beras kan kebutuhan. Kalau kita tidak beli beras, tidak bisa masak, artinya kita tidak bisa makan. Kalau tidak makan ya repot. Yang namanya keinginan itu seperti tadi, jalan-jalan, misalkan beli baju. Oke, sampai ini ada yang ditanyakan? Mungkin Silakan. pertanyaan saya, bagaimana cara mengelola keuangan saat kondisi seperti pandemi COVID-19 kemarin? Oke, bagaimana cara mengelola keuangan di mana kondisi kita itu seperti pandemi kemarin ya? Intinya bekerja tidak bisa keluar gitu kan, terus lagi jualan dan sebagainya kita dibatasi. Nah, kuncinya tadi mengelola keuangan itu yang paling penting itu mengidentifikasi atau menentukan atau menghitung berapa pendapatan dan pengeluaran kita. Intinya jangan sampai pengeluaran kita itu lebih besar dari pendapatan. Jadi sehingga kita itu ada sisa untuk menabung. Misalkan tadi pendapatan 1.700.000. Usahakan pengeluaran kita di dalam keluarga itu misalkan jangan lebih besar dari 1.700.000. Usahakan 1.500.000. Diaturlah sedemikian rupa supaya apa? Supaya kita bisa menabung. Tatkala tadi ada kondisi seperti pandemi Covid gitu, usaha tidak bisa, bekerja tidak bisa, kan kita punya tabungan. Sehingga meskipun dalam kondisi apapun, ketika kita mempunyai tabungan, keluarga kita masih tetap bisa menjalani kebiasaan sehari-hari seperti biasa. Dalam hal keuangan tidak ada gangguan. Selain ini ada yang ditanyakan atau cukup? Cukup. Oke, yang paling penting ibu-ibu semua dalam materi ini, pertama yang paling pentingnya pokoknya itu pertama kita harus bisa menentukan berapa pendapatan kita, berapa pengeluaran kita. Nah, itu. Yang kedua, kita harus bisa memilih atau memprioritaskan mana yang disebut dengan kebutuhan, mana yang disebut dengan keinginan. Sehingga ketika sudah kita menentukan berapa pemasukan pengeluaran, ketika bisa menentukan mana yang dibutuhkan, mana yang keinginan, sehingga kondisi keuangan keluarga kita itu insya Allah akan stabil. Mungkin kalau tidak ada pertanyaan lagi, materi bulan ini dicukupkan sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan, baik dari perkataan maupun dari tingkah laku saya. Sekian, mudah-mudahan kita dipertemukan lagi di pertemuan P2K2 bulan depan dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.